Ustaz Lutfi ya, Alhamdulillah Ustaz kita ini Bapak Ibu, saya ngobrol tadi dengan beliau jam 7 udah standby di sini. Masya Allah. Mudah-mudahan ke depannya kita lebih cepat lagi untuk melaksanakan acara kajian di rumah ini. Baik, kita minta kepada Ustaz kita Buya Dr. Sofyan Hadi SS MANNU. Pada beliau kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Provinsi Sumatera Barat, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah dan segala karunia-Nya, selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah seperti biasa ceramahnya tidak lama, sampai 8:30 paling lama ya, seperti biasa. Karena saya tahu bapak-bapak ibu-ibu tidak butuh ceramah panjang-panjang. Tukang ceramah semua, apalagi diceramahi. Cuman bapak ibu duduk di masjid mendengar ceramah bukan untuk ilmu. Ilmu sudah banyak. Untuk apa? Nah, kata Nabi, supaya dosanya diampuni. Karena dosa apa? Dosa ibu banyak. Nah, maka diampuni dosa itu. Nah, iyalah. Karena kata Allah, kata Nabi begitu tuh. Ma min qaumin yajlisuna majlisan yazkuruna fihi illa yunadi munadin minas sama' kumu maghfurin. Kata Nabi itu hadis sahih Muslim. Tidak ada satu kaum pun yang duduk di majlis seperti kita. Mereka mendengarkan ayat-ayat Allah, kecuali para malaikat berteriak dari langit. Apa teriakan malaikat dari langit? Kumu maghfurin. Pulanglah kalian dalam keadaan semua dosa sudah diampuni Allah. Nah, itulah ya untungnya Bapak Ibu duduk di pengajian, bukan ilmunya, tapi pengampunan dosanya. Itu yang paling pokok. Karena kita hari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi berdosa saja tuh. Ya, maka duduk di pengajian inilah salah satu jalan penghapus dosa, pengampunan dosa. Itu makanya kalau waktu duduk di pengajian itu langsung tenang hati apa. Kalau dosa itu gelisah waktunya. Kalau lah diampuni tenang waktunya. Itu makanya tak kalau orang dengan ceramah banyak. Ya kan? Tak kalau dengan ceramah aku tanda hati tenang. Ya, tak ada dosa itu Pak. Maka kalau ada orang lalu dengan ceramah itu tanda tak berdosa. Ya, apalagi kok laba karuh, laba rasional itu. Itu nunggu mati, itu mati subuh langsung. Ya, itu hebatnya duduk di pengajian Ibu ya. Kalau ilmu sekarang bisa di kantor bisa tuh, di ruangan bisa. Pakai HP, pakai komputer, kan ada YouTube, macam-macam lah sarananya. Gampang sekarang itu. Kalau ceramah, udah susah. Tidak perlu ke sini juga. Tapi duduk di majelis, yajlisuna majlisan, itu tadi itu. Para malaikat berteriak, pulanglah kalian dalam keadaan diampuni semua dosa-dosa kalian. Nah, itulah. Jadi yang tidak kerugi Bapak Ibu duduk di sekolah. Saya lah. Walaupun Ustaz tuh ceramahnya tuh gitu saja. Bulan Padang tu ceramah, bulan kini tu ceramah, bisu tu ceramah apa dia. Dapat ada tibu aja lah. Ya, minimal pengampunan dosa ya Pak. Nah, gitu. Ya, kadang Ustaz ku lupa Pak, Padang lah pas sampai dia masajid kok banyak. Lu putar itu semua materi kadang ya Pak. Ya jamaah aku bertukar-tukar kan materi cie kan yo. Maka kadang bulan Ramadan ku Pak tigo sih materinya Pak. 10 pertama ko, 10 kedua ko. Itu masajid beda-beda. Ya, anda ba'a lo ketu sabu ustaz no anda ba'a lo ampunan ya yang pokok. Nah yang kedua tambah lo apa-apa duduknya nak di karpet lo. Kalau lo mumu sa sampai 15 kate ku duduk di batu apa
Ada amul lah Pak, salah. Yo, lutui masalahnya, kalau samurat masalahnya. Ada yang mau ngerti, aku udah bisa ceramah panjang-panjang loh Pak. Mudik itu akan ada duduk di batu. Ya. Nyo duduk di batu kok dak teraso kare kalau duduk dak ke ehem. Dulu ketika Pak pailah ke Tapi Lawi dak cayo Pak. Di Tapi Lawi itu ada sepasang anak muda Pak. Duduk di batu tuh Pak. Dari jam 9 sampai jam 3 sore duduk Pak. 6 jam. Dak terasa batu kare ni lo Pak. Apa kok cetu Pak nyo khusuk. Aduh, ini khusuk. Kalau kan dak khusuk lah Pak. Pokoknya kare-kare terasa lantai kok Pak. Baiklah Bapak Ibu ya. Kita akan bahas 3 surat. 1 Al-Baqarah 216. 2 surat An-Nisa 19. Ya, 3 surat An-Nur ayat yang ke-11. Nah, ini 3 surat yang akan kita bahas. Surat Al-Baqarah 216, surat An-Nisa 19, dan surat An-Nur ayat 11. Nanti kalau tidak selesai, Bapak Ibu selesaikan bacanya di rumah. Mana tahu sudah selesai, sudah cukup waktu kita. Tapi intinya begini, sebelum kita bahas satu-satu ayat itu, konteksnya apa? Ini kaidah kehidupan yang Allah sampaikan kepada kita yang harus kita imani, yang harus kita percayai. Apa kaidah itu? Jadi ketiga-tiga ayat ini sama Bapak Ibu ya, kaidahnya satu. Apa kaidahnya? Tidak selalu yang tampak buruk itu buruk. Dan tidak selalu yang tampak baik itu baik. Itu kaidahnya. Boleh jadi yang tampak buruk, sejatinya itulah yang terbaik. Dan boleh jadi yang tampak baik, tapi itulah yang terburuk. Kamu tidak tahu. Allah yang lebih tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu kaidahnya. Kaidahnya itu. Nah, kita baca pertama Al-Baqarah 216. Kata Allah, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang. Yang perang itu tidak kamu sukai, kamu benci. Tapi boleh jadi yang kamu benci itulah yang terbaik bagimu, dan boleh jadi yang kamu cintai itulah yang paling buruk bagimu. Allah lebih tahu mana yang baik dan mana yang buruk bagimu, dan kamu tidak tahu. Jadi ayat ini konteksnya perintah. Diwajibkan perang. Dulu sahabat Nabi disuruh berperang, dan perang itu tidak menyenangkan. Orang kalau disuruh perang, Ibu, pasti perintah tidak menyenangkan. Ibu kalau ada suami ibu tentara, dikirim ke Papua, senang tak Ibu? Tidak, pasti rusuh, came, takui. Ibu kalau perang pilihnya kalau tidak mati cacat. Dulu begitu. Pasti Ibu kalau suami disuruh pergi ke daerah konflik, pasti tidak nyaman, barik, taraso, rato-rato. Walaupun ada cik-cik ibu-ibu kok, dikirim bapak kok ke Papua sujud syukurnya. Pada nyerenge-nyerenge rumah apain ke Papua itu ya. Tapi rata-rata kan tidak begitu. Pasti kita ini takut, tidak menyenangkan, pasti itu. Nah, kata Allah boleh jadi perintah yang tak menyenangkan itu yang terbaik. Dan ini Bapak Ibu banyak contoh dalam Al-Quran dihadirkan Allah. Misal, Bapak kalau baca surah As-Saffat ayat 100 sampai 110. Cerita Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintah Allah menyembelih putranya Ismail yang sudah puluhan tahun dinanti. Karena Ibrahim itu berdoa puluhan tahun, Rabbi habli minas salihin, ya Allah beri saya anak yang saleh. Sampai usia 80 tahun. Ini anak satu-satunya. Kalau 10 anak enggak apa-apa, ini satu. Allah suruh sembelih lewat mimpi. Ini arafil manam anni azbahuka. Anakku, saya bermimpi menyembelihmu. Disembelih. Dan saya yakin kalau kita lah disuruh menyembelih anak kita, anak satu-satunya, mungkin tidak ada yang kita yang mampu dan bisa. Ya, apalagi lewat mimpi cuman.
Sama lah ibu kalau apa mimpi misalnya gini, ibu beli oto, apa beli oto. Baru sebulan beli oto baru. Tu apa kau nyoba mimpi bersedekah oto. Tu nyoba sabut ke ibu, bu ambo sedekah oto malam tadi ya ke ibu mimpi tu mah. Kata. Tapi Ibrahim tak sembelih. Apa yang terjadi kata Allah? Wa tarakna alaihi fil akhirin. Apa yang dilakukan Ibrahim, Allah jadikan syariat ibadah bagi orang yang hidup di kemudian hari sampai hari kiamat. Andai Ibrahim dulu tidak menyembelih anaknya, tidak mau dia. Kan tidak menyenangkan menyembelih anak. Kalau Ibrahim tidak menyembelih anaknya, mungkin ritual korban tidak ada hari ini. Dan hasilnya apa? Hitung saja manusia yang berkorban sejak Nabi Ibrahim sampai hari kiamat. Berapa banyak manusia yang berkorban, semua pahalanya untuk Nabi Ibrahim. Kenapa? Man dalla ala khairin falahu ajruhu wa ajru man amila bih. Karena dia menjadi sebab orang melakukan kebaikan, maka semua pahala orang yang berbuat baik itu untuk yang menjadi sebab tadi. Itu yang disebut Allah, boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi ada kebaikan di situ yang banyak yang kamu tidak tahu. Bapak Ibu kalau baca surat Ibrahim ayat 37. Ibrahim 37. Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail di pinggir Ka'bah. Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Tanah tandus, gersang, panas, tidak ada air, tidak ada kehidupan, tidak ada orang. Siti Hajar baru saja melahirkan anak, ditinggal di sana di tanah tandus. Tapi itu perintah Allah, perintah suaminya. Siti Hajar hanya bertanya, ini perintah Allah kah? Iya, ini perintah Allah. Kata Siti Hajar, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan saya. Tinggalkanlah. Ibrahim pergi. Tinggallah Hajar di situ bersama Ismail yang masih bayi. Itu tidak mudah, Ibu. Saya yakin kalau ibu-ibu dibegitukan suami, ibu habis melahirkan anak, punya tinggal si ibu leh, pak punya pai, mungkin ibu lala pak punya kerek kayu, cayo lah kamu. Tapi Siti Hajar enggak, dia patuh. Kalaupun perintah tidak menyenangkan, terima. Apa yang terjadi? Habis minum, anak menangis, Hajar berlari antara Safa dan Marwah mencari orang. Ada enggak orang lewat minta minum? Lari Safa, enggak ada. Naik ke Marwah, tidak ada, bolak-balik. Akhirnya air keluar dari kaki, hentakkan kaki Nabi Ismail. Tapi apa yang terjadi? Lari-larinya Siti Hajar dari Safa dan Marwah dijadikan ibadah untuk manusia sampai hari kiamat. Bapak Ibu hitung saja orang yang umrah setiap hari. Hitung orang yang haji setiap tahun. Pasti ada sa'inya. Dan semua pahala orang yang umrah dan haji untuk Siti Hajar sampai hari kiamat. Itu buktinya, boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itu yang terbaik. Nah, makanya ibu-ibu kalau ada perintah apa tidak masuk akal, kerajuan salah. Ya, bisa jadi ada perintah apa pun tidak masuk akal, perintah ibu, kerajuan salah. Ya, boleh jadi di balik perintah yang tidak masuk akal itu ada kebaikan yang banyak tu. Saya ibu tu. Ya, kerajuan salah, patuh salah. Itu Siti Hajar contohnya. Bapak Ibu kalau baca di surah Al-Qasas ayat 7 sampai 13. Surah Al-Qasas 7 sampai 13. Itu Nabi Musa lahir di masa Fir'aun mengambil kebijakan membunuh setiap laki-laki yang lahir dari Bani Israel. Nabi Musa lahir di masa itu. Ibunya cemas karena dilahirkan tuh jauh di luar kota Mesir tuh. Maka ibu Nabi Musa cemas, bagaimana anak saya? Kata Allah, hanyutkan dia. Ya, kalau engkau takut, fa in khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Engkau bikin peti, hanyutkan anakmu di sungai Nil. Itu tidak mudah perintah itu, Ibu. Hanyutkan. Masa anakmu dihanyutkan di sungai? Pakai peti saja, tidak pakai perahu. Sudah. Tapi karena perintah Allah tidak menyenangkan, dihanyutkan. Apa yang terjadi? Allah giring peti itu ke istana Fir'aun. Sampai di rumah Fir'aun itu anak. Kata istrinya, kita jadikan anak kita. Baiklah kata Fir'aun, carilah ibu susu. Dicari ibu susu kemana-mana, dikumpulkan wanita menyusui. Nabi Musa tidak mau menyusu. Sampai datang saudara
itu Musa menunjukkan ada wanita yang bisa menyusukannya. Ibu Musa dipanggil ke istana, mau Musa menyusu. Kata Fir'aun, tinggal engkau di istana bersama anak saya ini, anak angkatnya. Maka Nabi Musa hidup dengan berkecukupan gizinya, sehingga Nabi Musa itu badannya taguk gadang. Kenapa? Anak raja, nutrisi cukup, susu yang paling mewah, Morinaga atau apa tuh, ya, Pediasur. Kalau dulu ibu Nabi Musa enggan itu, tak mau menghanyutkan anaknya, nyususun saya anaknya di tangga rimbo tuh, mungkin Nabi Musa kuri-kari yang kurang gizi, Bu. Tapi itu, dia itulah Musa dapat fasilitas. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi itulah yang terbaik bagimu. Bapak Ibu kalau baca surat Al-Ahzab 37. Ini bukti-buktinya nih. Al-Ahzab 37 itu Al-Ahzab 37 itu cerita pernikahan Nabi dengan Zainab binti Jahsy. Jadi si Nabi itu ada salah satu namanya Zainab binti Jahsy. Itu istri Nabi yang dinikahi Nabi tanpa wali. Ya Pak. Walinya siapa? Allah langsung. Dengan menurunkan ayat ini. Satu-satunya istri Nabi yang menikah tanpa wali itu Zainab binti Jahsy. Tapi untuk Nabi saja, apa yang cebolo itu? Ya. Kau sebut jando kan, Abu malam tadi turun wahyu menikah ibu, tak bisa lah tu. Ya tak. Ini hak khususiat Zainab saja nih, menikah dengan Nabi tanpa wali, turun ayat. Nah pertanyaannya, kenapa Zainab seistimewa itu, Bapak Ibu? Kenapa Allah menikahkan Zainab langsung tanpa wali? Hingga Zainab berbangga-bangga di hadapan istri Nabi yang lain. Kalian menikahkan kalian, wali kalian, saya wali saya Allah. Memang begitu faktanya. Kenapa bisa? Nah, ceritanya begini. Zainab sebelum menikah dengan Nabi, itu dia gadis yang sempurna. Cantik, bernasab tinggi, kaya, terhormat. Pokoknya Zainab itu tipikal wanita sempurna. Tak satu laki-laki yang berharap jadi suami dia. Nah, Nabi datang melamar Zainab untuk menikah dengan anak angkatnya namanya Zaid bin Harisah. Jadi Nabi punya anak angkat budak Khadijah. Namanya Zaid bin Harisah. Zaid ini budak status paling rendah. Budak. Sudahlah budak miskin. Sudahlah miskin, wajah pun tak menarik. Lengkap sudahlah si Zaid ini. Ala budak, miskin, nilai wajah 5-nya. Zainab, cantik, kaya, bernasab tinggi. Kira-kira ibu kalau disuruh menikah dengan laki-laki tadi dengan posisi begitu mau tak? Tak mau tuh. Ibu rancak. Misalnya Cinta Laura. Contoh Pak. Kamu Cinta Laura tahunya Pak, ya Cinta Laura misalnya kan. Ya. Kayo. Ala rancak kayo anggota dewan leleh. Tidak. Disuruh menikah jo laki-laki miskin, ndak bakar rajo. Ya toh, sekolah SD tamatnya. Ya toh, bantu buru loh. Kira-kira yang namu ibu toh? Pasti ndak mau. Barik. Tapi karena ini perintah Nabi, Zainab mau menikah dengan Zaid, perintah Nabi. Walaupun secara fitrah pasti tidak menyenangkan, tapi Nabi dia yakin ini perintah Nabi, perintah Allah sudah kerjakan. Tapi berjalan waktu memang tidak harmoni, rumah tangga tidak harmoni, karena memang tidak sekufu. Memang dalam agama ini sekufu itu penting, supaya awak kau tidak direndahkan pasangan, kau perlu ada yang membuat awak terangkat. Sekufu kau tidak mesti sama sadonya lebo. Bisa jadi tambal sulam. Misal ibu kau rancak tapi miskin. Apa kau buruk tapi dompet tabah. Itu je simbang mereka ada sekufu.
Jadi yang ibu ko diangkit jo rancaknya, nenapak ko diangkit jo kantongnya. Biasanya ibu kalau ada pilihan kok, laki-laki gagah tapi kere, laki-laki ndak gagah tapi dompet tabah. Ambo yakin ibu yang dompet tabah. Yakin 100% ambo. Yakin. Baku betul skincare beko dipikir. Kalau gagah mana ada piti kau nah. Ya tak? Biarlah buruknya tapi piti banyak. Oh beralih Ustaz, tak usah bawa tinggal di rumah, awak sepai. Tak payah mana lah. Kau malu bawanya beralih, kan tinggal di rumah. Ya tak? Yang perlu piti, perawatan. Ibu kau perlu piti banyak, perawatan. Beda ke kami. Kami rancak, miskin. Kayu tak rancak, kami rancak. Tanyalah Pak kau, pasti. Rancaknya pilih. Boknya membuat orang rumah kau perlu rancak Pak. Ya Pak. Ini contoh motor kena rancak, itu fitrah itu Pak. Kalau ibu tak gagahnya cari Pak, dompet. Ya toh. Makanya banyak Pak, ya kan? Terkajut ya Pak. Panduk cikonya, tapi orang rumah tanggung rancak lah, kan? Dompet tabah. Apa gagal zong mana mu orang Jawa? Tidak tahu. Tapi ini tidak ada yang sekufu. Zainab kayo rancak bernasab tinggi, Zaid budak miskin buruk. Tidak ada sekufu istilah lah. Udah rumah tangga tidak harmoni. Ya biasalah kalau begitu ibu-ibu kalau lah diate begitu posisinya, maka suamiku nyanggap sepele saya itu manusiawi saja. Maka ibu-ibu kalau pensiun apa kok? Lah lapuk lah pensiun. Dah ada harago ibu lepas. Cayo lah Pak kamu. Apa kalau pejabat peti banyak gagak nyo sambui di pintu beko. Pulang nyo ambil entas apa? Nyo bukan baju apa? Cayo lah kamu. Pensiun apa beko tu? Tu apa lepas rangi lah banyak. Badan lah baun, makan banyak loh. Ya toh. Pulang nak nyo sapu ibu itu cayo lah kamu. Dah pulang ni tutup si pintu beko tu mana? Kalau bahasanya lain tak cuitu bana, berarti cuitu. Cuma lain tak bana cuitu lah itu. Nah, tapi betul lah ibu-ibu kok, betul lah, tak apa-apa. Memang itulah naluri itu. Maka Zaid merasa diremehkan, merasa direndahkan, merasa dikecilkan di rumah itu. Yang tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirinya. Akhirnya mengadulah ke Nabi, ya Rasulullah, tidak kuat lagi saya dengan rumah tangga saya ingin bercerai. Kata Nabi, amsik zaujak, tahan, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah, jangan bercerai. Besok datang lagi, ya sudah kuat lagi saya ingin bercerai. Kata Nabi, amsik, tahan, jangan bercerai. 3 kali Zaid datang ke Nabi minta bercerai. Kata Nabi, kalau memang itu putusan, tidak ada lagi jalan keluar, sudah bercerai. Maka bercerailah Zaid dengan Zainab. Habis masa idahnya Zainab, turunlah ayat ini. Apa kata Allah? Falamma qada Zaidun minha wataran zawatnyakaha. Setelah idahnya Zainab habis, kami nikahkan engkau dengan Zainab, kata Allah. Untuk apa Nabi menikah dengan Zainab? Likai la yakuna 'alal mu'minin harajun fi azwaji ad'iyaihim. Supaya Allah menghapus hukum menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Dulu, sebelum Nabi menikah dengan Zainab, anak angkat sama juga anak kandung dulu. Jadi anak angkat itu dapat waris, dapat nasab bapaknya. Bahkan anak angkat itu begini, saya mengadopsi anak laki-laki, sejak lahir saya adopsi. Nanti dia dewasa menikah dia. Kadarullah mati dia, anak saya ini, anak angkat saya ini. Saya pun kematian istri pula duda. Saya haram menikah dengan mantan istri anak angkat saya itu. Itu hukum dulu. Tak boleh. Haram saya menikah dengan mantan istri anak angkat saya. Atau sebaliknya, saya menikah dengan janda. Janda ini muda. Seusia dengan anak angkat saya, laki-laki. Mati saya, dia haram menikah dengan istri saya.
Itu hukum dulu. Tapi begitu Nabi menikah dengan Zainab, Allah hapus hukum itu. Kenapa? Zaid anak angkat Nabi. Begitu Zaid bercerai dengan Zainab, istri Zaid dinikahi Nabi supaya tidak berlaku lagi hukum yang begitu. Jadi kalau saya punya anak kandung saya, lalu dia dewasa menikah, mati dia, saya tidak boleh menikah dengan istri dia itu, haram, karena anak saya. Atau saya menikah dengan janda, lalu anak kandung saya, mati saya, tidak boleh menikah dengan istri saya, karena ibu dia itu. Itu kaidah begitu. Sama dengan mertua, istri saya mati, mertua saya masih muda, cantik, saya menikah dengan mertua saya, tidak boleh, haram, ibu saya. Atau saya menikah dengan janda punya anak gadis, bukan anak saya, anak suaminya yang lalu. Saya menikah dengan ibunya, haram dengan menikah dengan anak kalau ibunya mati. Kenapa? Karena anak saya, gitu tuh. Kecuali belum bergaul dengan ibunya boleh. Misalnya saya menikah dengan ibunya pagi menikah dengan ibunya. Sudah menikah lewat anaknya, rancak tak kaju, rancak. Ambo cari yang dua langsung. Coba menikah dengan anaknya, boleh? Boleh. Boleh. Yang baru bergaul lah. Ambo nikah pagi ke induknya. Tu sedang di pesta pelaminan tu, lewat tak tahu punya anak gadis tu, lewat rancak ibu. Dia cari saya langsung ibu. Dan menikah anak tu boleh, boleh. Kok boleh buta? Boleh Pak. Kan boleh. Kan bukan tak buta nama tu. Induk nikah pagi kan nak siang nikah. Tak mau tak tu. Kalau boleh. Boleh. Karena belum digauli. Yang tak boleh kalau sudah bergaul. Tak boleh. Dulu anak angkat sama dengan anak kandung. Dulu. Nah begitu Zaid bercerai Zainab, anak angkat Nabi, Nabi menikah dengan Zainab, maka dihapus hukum itu. Pertanyaannya, kalau Zainab dulu menolak menikah dengan Zaid, apakah Zainab akan jadi istri Nabi? Belum tahu. Tidak ada alasan Nabi menikah dengan Zainab. Alasan Nabi menikahi Zainab untuk menghapus hukum menyamakan anak angkat dengan anak kandung. Maka disuruhlah Nabi disuruh Nabi menikah dengan Zaid dulu. Kalau tidak menikah dengan Zaid tentu tidak ada alasan. Kenapa Nabi menikah dengan Zainab? Karena begini Bu, pernikahan Nabi dengan istri-istri beliau itu ada alasan agama di balik itu, tidak alasan syahwat, alasan agama. Bacalah sejarah pernikahan Nabi dengan siapapun. Nabi gini, setelah Nabi ditinggal Khadijah, mati Khadijah, usia Nabi 50 tahun, mati Khadijah. Khadijah mati usia 65. 3 bulan setelah Khadijah mati, siapa istri Nabi pertama? Saudah binti Zam'an. Saudah ini wanita tua, usianya 65 tahun. Seusia Khadijah. Jadi jangan Bapak Ibu kira Nabi itu menikah dengan Aisyah pertama, enggak. Saudah usianya 65 seperti Khadijah. Kenapa Nabi menikah dengan Saudah yang usianya seperti Khadijah 65 tahun, 15 tahun lebih usia dari tua dari Nabi? Karena Nabi punya anak Fatimah yang masih kecil. Fatimah perlu pengganti ibu yang sepadan. Yang pengganti ibu yang cocok itu Saudah tua, penyayang. Maka dengan Saudah. Baru Jo Aisyah. Kenapa Nabi menikah dengan Aisyah? Karena Aisyah ini cerdas. Istri Nabi yang paling cerdas itu Aisyah itu, maka paling banyak meriwayatkan hadis. Aisyah itu ibu dabit. Aisyah itu ibu kalau Nabi menyampaikan satu informasi, puluhan tahun setelah Nabi berbicara, dia dapat mengulang pembicaraan Nabi tanpa bertambah, tanpa berkurang. Dabitnya Aisyah itu. Kalau ibu-ibu, aku mengecek, kok kalau aku hilang satu ekor. Kalau ibu dah sama je Aisyah lah, aku lupa. Aisyah itu cerdas ibu. Itu Aisyah itu jubir Nabi. Jadi kalau ada masalah agama yang terkait dengan hak perempuan, yang privasi sifatnya, itu Nabi tidak bisa menjelaskan langsung ke perempuan itu. Aisyah jadi jubir Nabi, dan apa yang dikatakan Nabi persis diulang Aisyah tanpa berkurang, tanpa bertambah. Itu hebatnya Aisyah. Nabi menikah dengan Hafsah binti Umar. Kenapa? Hafsah ini satu-satunya istri Nabi yang bisa tulis baca. Nah, ketika turun wahyu ditulis oleh Muawiyah, oleh Zaid bin Sabit, oleh Ali bin Abi Thalib. Itu lembaran mushaf di mana disimpan? Di kamar Hafsah.
Karena Hafsah yang bisa menulis dan membaca. Jadi semuanya ada kepentingan agama. Termasuk dengan Zainab binti Jahsy. Kalau Zainab menolak menikah dengan Zaid dulu, tidak akan jadi istri Nabi mungkin. Itu buktinya apa? Boleh jadi kamu tidak mencintai sesuatu, membenci sesuatu, tapi itulah yang paling baik bagimu. Itu buktinya. Nah, satu ya. Dua. An-Nisa 19. Apa kata Allah? Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karitumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Tetaplah bergaul dengan istrimu dengan baik. Sekalipun istrimu itu kau benci. Boleh jadi istri yang kau benci itu Allah sediakan padanya kebaikan yang banyak. Ya? Jadi kaidahnya begitu. Kalaupun istri, kontaknya istri kau, istri kau lah dia tak menyenangkan ya Pak hari-hari. Panjawe sakalimat wak mengeceknya 2 jam dak yo berhenti dah. Ya Pak. Kan dari ibu itu Pak. Awak bertanya Pak, bertanya. Bu, terasa garam gulai kau mah. Makan je lah banyak ceto dari pagi masak awak mah duduk mengangkat apa iko banyak ceto dak makan nanti lah sampai ke kamar mandi Pak dah sudah ngecek dah. Dak jengkel kau Pak tu. Jengkel tu. Ada istri-istriku yang menjengkelkan awak Pak. Apalagi zaman kini Pak, COD panjang siapa? Iya Pak. Kadang 3 kali Pak sehari COD Pak. Kadang siang kau Pak awak kelalu Pak kau golek-golek, mulai kata kaya Pak kalau paket, ada tajuk. Sana tu. Alah Pak, biar duduk Pak. Habis kau mulai kata golek timbul paket. Makanya apa-apa kini banyak jantungan mati Pak. Itu gara-gara COD itu Pak. Iya. Kami asal menangkap paket, enggak tahu kami lah. Yang kami pikir itu enggak paket membaying. Ini enggak asal nampak barang rancak, lepasan langsung Pak. Kan jengkel rekod Pak. Oh kalau PT banyak perlu Pak. Rekod kebutuhan banyak kok. Nyo COD panjang saya Pak. Dah itu. Dah ke jengkel rekod Pak tu. Jengkel tu. Kau ibu yang COD panjang. Kan ibu fikir nasib kami bagai. Ibu kalamak di ibu saya. Kadang cerita Pak baju lah banyak, COD je Pak. Awak Pak boxer lah cabik-cabik Pak. COD panjang Pak. Awak boxer lah cabik-cabik kok Pak. Lah kunyang-kunyang di belakang. Iya Pak. Kau usaha dalam judul lah bakal puyuk Pak. Ya toh? Hanya COD panjang saya Pak. Taknya pikir awak aku nasib Allah Pak mencari lah. Tak cukup buruk bantu aku. Akan jengkel mereka Pak toh. Pasti jengkel kau mencari orang rumah itu toh. Maka kata Allah, tetap bergaul dengan baik dengan mereka. Boleh jadi istri yang menjengkelkan itu ada kebaikan yang banyak padanya. Minimal dapat istri itu apa beraja sabar. Minimal tu. Paling indah aku dapat orang rumah itu apa capek mati aman. Dah dong. Kalau capek mati kan aman Pak. Kalau lama-lama awak di dunia aku merasai Pak. Dapat orang rumah itu kan jantung mati capek alhamdulillah lah. Dah tu. Ada kebaikan yang banyak. Maka apa tetap bergaul dengan ibu. Walaupun COD tetap. Jangan ceraikan. Walaupun menjengkelkan tahan. Boleh jadi pada dirinya ada kebaikan yang banyak yang kita tidak tahu. Sama ibu-ibu setuju. Ibu dapat suami yang menjengkelkan ibu. Bakar rajo ndak amu. Di rumah ndak beres. Menyerengeh tiap hari. Makan banyak. Kerajo mancing-mancing saya. Dah kesal kita tahu. Kesal. Jangan gugat cerai. Kata Allah, tetap bergaul dengan dia. Layani dia, servis dia. Boleh jadi di suami yang model itu ada kebaikan yang banyak untuk ibu. Siapa buktinya? Istri Fir'aun, Asyah binti Muzahim. Istri Fir'aun itu wanita baik, dapat suami Fir'aun.
Fir'aun nyotapu, nyosipa, nyopijak, tio ari. Tapi istri Fir'aun tidak pernah gugat cerai. Tidak pernah update status. Kalau ibu-ibu jam begini kan, kalau lama cakap, update status Pak. Update status. Ya tak? Tak kusangka. Tidak ada status ya. Kejam. Tahu orang sanagari kok, sedunia kok, pasti perangnya suami itu. Ya. Ibu tidak boleh begitu. Contoh istri Fir'aun. Makanya ibu disebut pakaian, libas. Hunna libasul lakum, buruk-buruk kami tolong tutui, jangan ibu publikasikan. Habis nanti kami ini. Saya sering ceramah tuh Pak ke depan bapak-bapak yang milenial tuh. Pesan saya kalau ceramah atau tausiah nikah begitu tuh. Apa-apa yang hidup di zaman medsos ini, kalau bercakap nanti jo istri capek minta maaf sebelumnya update status. Kalau lah sempatnya update status habis Pak, habis. Ambo Pak bercakap jo istri ambo Pak, kadang-kadang cakap malam tu. Lambe ambo minta maaf Pak, lalu saya boleh menjalan lalu update status itu. Ceramah santiang amal kosong. Oh, habis jamaah ambo. Habis. Baca di jamaah ambo. Kacau Ustaz ke rumah. Ada Pak? Maka ibu contoh istri Fir'aun. Apa yang terjadi? Ketika dia bertahan, dia hanya berdoa, ya Allah bangunkan saya istana di sorga, engkau tidak pernah salah mengirim suami untuk saya. Engkau tahu yang terbaik untuk saya, inilah yang terbaik. Dia bertahan ibu sampai mati. Menjelang dia mati, diperlihatkan sorga kepadanya. Dia wanita pertama yang melihat sorga menjelang mati. Kenapa? Dia berdoa, Rabbi binini indaka baitan fil jannah. Ya Allah, karena saya dapat suami seperti ini, bangunkan saya istana di sorga, ya Allah. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, Allah sedang menyediakan kebaikan. Makanya ibu-ibu, kau dapat suami separuh Fir'aun, atau seperampek Fir'aun, kalau suruh Fir'aun mah dok ini tak dolah. Separuh, seperampek. Ibu bertahanlah. Jangan gugat cerai. Kenapa? Di ujung hidup ibu akan melihat surga. Cayolah kamu. Ibu-ibu yang menjawab melawan tu payah mati besok. Ambil nakut-nakut ibu lah. Kau nak percaya cubalah. Jawab-jawab lah cayo. Besok ango-ango mati tu. Kalau ibu lagi mau seperti istri Fir'aun, pas mati tu, datang malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surgamu yang dijanjikan dulu ini. Lihatlah. Ketika asik memandang surga itu, hilang. Dia tidak merasakan sakit mati. Bukan mati tidak sakit, hilang saja. Karena terbius oleh keindahan surga. Karena indah itu memang menghilangkan sakit. Apa buktinya? Itu Nabi Yusuf. Nabi Yusuf gagah lewat di depan ibu-ibu yang sedang megang pisau. Begitu. Apa yang terjadi? Faqatta'na aydiyahunna. Ibu-ibu memotong-motong jarinya. Tidak sakit, cuma hilang tampannya Yusuf. Yusuf hanya sepersekian dari keindahan surga. Karena begini kata Nabi Ibu. Keindahan itu diciptakan Allah 100. 99 di surga. Simpan. 1 turun ke bumi. Yang 1 ini kata Nabi, "U'tiyalahu satrul husni." Yusuf dapat separuh. Separuh Nabi Yusuf Pak. Cik, yang 1 tadi, separuh Nabi Yusuf. Yang separuh ni bagi sama-sama mencekuan tu. Mengenek surang. Dari separuh tadi. Yusuf separuh surang. Ya tak? Nah, dari yang separuh 1 saja sudah membius. Apalagi yang 99 ni. Maka ibu sabar saja. Boleh jadi suami-suami yang begitu, di situ kebaikan yang banyak sedang disediakan Allah. Nah, itu buktinya apa tadi? Boleh jadi kamu membenci sesuatu, tapi kalau engkau yakin di situ ada kebaikan, Allah memang sediakan kebaikan untuk kamu. Nah, jadi ibu-ibu bertahanlah ya, tahanlah. Kau dapat suami yang tahan. Tak lama itu, paling 5 tahun, 6 tahun kau no, pai itu ibu aman itu. Nah, ya kalau lagi 55 kan tinggal 5 tahun itu. Game over lah itu.
Ibu tinggal menunggu surga lah. Sayolah kamu. Cuba ibu bayangkan kalau ibu lampai 10 tahun berumah tangga, lah angin dingin ibu tahan. Tak tahu menjalang apa ko dia tuanya ibu melawan, ibu carai, gugat carai ketuk palu mati apa ko langsung. Rugi ibu tu. Aben je lah. Yalah. Yang benda-benda beliau kan tak kalah mau. Kan beliau lah 60, 58 Pak. 58, 2 tahun lah. Kata Nabi begitu tu, ummati baina sitin wa sab'in. Umatku antara 60 sampai 70. Nabi Muhammad 63, Abu Bakar 64, Umar 63, Utsman 80, Ali 63. Satu cuma 80. 4 63. Jadi 80 patokannya, lebih cik 80 mana itu udah tu. 63. Itu. 5 tahun lah Pak, kok panjang lama tu. Pada lama tu. Dah makan lama 5 tahun tu, putar hilang tu. Sayolah kamu. Sabar ibu, sabar. Ya, boleh jadi di situ ada kebaikan. Terakhir nih, An-Nur ayat 11. Ini cerita saya bacakan aja ceritanya. Aisyah difitnah. Berselingkuh dengan Safwan. Itu goncang rumah tangga Nabi. Ini isi Nabi dituduh berselingkuh. Ini gara-gara pulang dari Bani Mustalik tu, perang Bani Mustalik itu keluar tenda, keluar tandu, tak minta izin ke Nabi, tercecer Aisyah, dibawa Safwan pulang, orang munafik tuduh selingkuh. Itu Aisyah menangis Bapak Ibu berhari-hari, karena Nabi marah, bukan percaya dia selingkuh, karena tadi tak minta izin dia keluar, sehingga terjadi fitnah begitu. Maka Nabi diam ke Aisyah 3 hari, sampai yang satu menangis, dipai ke rumah paknya Abu Bakar, ke rumah tu menangis, Aisyah lewat ibu-ibu panggil, "Bu, tolong kamar ibu mengatur, tolong ambo menangis." Itu ibu sampai Aisyah tu gitu. Minta kawani menangis, Bu. Itu ndak disapu Nabi, Bu. 3 hari Aisyah menangis, Bu. Ibu kami berangi lalu bakaru juga. Makan citu juga. Kan yo tabah perasaan ibu namanya. Aisyah tak disapu Nabi 3 hari menangis itu. Turunlah ayat ini Al-Nur ayat 11. Apa kata Allah? Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarral lakum bal huwa khairul lakum. Jangan kau kira orang yang fitnah yang menimpa dirimu buruk, tapi itu kebaikan. Fitnah yang menimpamu bukan buruk, itu kebaikan. Maka itu, ibu kalau difitnah orang, dicemarkan nama baik ibu, semua amal baiknya dikirim kita tuh. Itu namanya muflis. Habis amal dia, dosa ibu dikirim ke dia, apa ndak menang tuh? Itu yang disebut fitnah orang tuh ndak buruk, baik. Ibu makin banyak orang memfitnah ibu, mencemarkan nama baik ibu, makin menang ibu. Dosa wak habis, pahala wak bertambah, tak menang tuh. Nah itu yang disebut Allah, boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, itu yang terbaik, karena Allah maha tahu. Nah itu Bapak Ibu ya. Ya inilah yang kita harus yakini sebagai orang beriman nih. Tidak selalu yang tampak buruk itu buruk. Karena Allah yang paling tahu. Boleh jadi yang tampak buruk itulah yang terbaik. Begitu. Ya toh. Tadi saya cerita dengan adinda saya nih, Pak Hendra. Saya tidak tahu kalau ya beliau ya mendapatkan musibah seperti itu ya. Tapi begitulah kaidahnya. Boleh jadi yang kau pandang buruk, bahwa khairul lakum, itu yang terbaik. Nanti kita akan tahu pada waktunya. Allah akan bukakan rahasianya. Tapi tetaplah berbaik sangka kepada Allah. Begitu. Pas 8:30 buah segitu lalu. Ini sesuai janji pun boleh tambah-tambah loh. Itu kok lah payah menjunjur lah payah, bola payah. Lah kamu di bapak puta duduk kan lah dari batu lah kena semuanya. Nah, dosa tanya-tanya oleh bola jale, tanya aja lah kok. Yo, lu kok lah jale jangan tanya aja lah. Ya, apa kata Nabi, kata Allah begitu. Ya. La tas'al an asya ya, intub dalakum ya. La tas'alu an asya intub dalakum tasukum. Kok lah jale jangan bertanya aja lah. Menambah karajo. Lah jale ibu dah. Ibu tolong tahan sabar. Kau dapat suami yang separuh Fir'aun tadi, tahan. Apa kau dapat isi COD tahan, tak apa aloh, cubalah. Pokoknya jangan diseraikan. Boleh jadi di balik yang tidak kita suka itu kebaikan yang banyak. Nah begitulah mudah-mudahan kita ini Bapak Ibu
kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, tetap berbaik sangka pada Allah, itu yang terbaik. Nah, ibu jangan berharap lo. Kadang-kadang bu memandang-pandang suami je orang lain itu tak boleh tu. Ayo dulu ibu kau situ. Jadi apa tu hanya kawak pak. Jadi apa tu hanya nyangkit jamuran, nyepaper rumah, nyesapu rumah, kecik ibu tu. Awak kalau dibanding-banding itu kan sakit hati pak. Kecik apa? Dia nyulah kau berlaki je situ pak. Kan ibu banding-banding kami ya. Nah, situ dulu Pak. Ya, bukan. Kalau ada yang kurang berkenan, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada pria kita. Panjang lebar beliau menyampaikan bagaimana rumah tangga yang harmonis harus saling sabar antara ibu dan suami. Selanjutnya kita dengarkan arahan